saya cuma lulus SD, saya kerja giat dengan ya butuh kesabaran mungkin kali ya salah satunya. Doa juga, doa dari orang tua. Alhamdulillah jadi seperti ini sekarang. Kayak gitu. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Kita dari Wahyu Tani Farm, gitu kan. Yang berlokasi di daerah Jalan Raya Pengasinan, RT 05 RW 02, Kelurahan Sawangan, Depok. Alhamdulillah di sini kita punya beringin jenis Korea berbagai macam ya Pak. Ada 3 macam. Satunya beringin Korea, keduanya kita beringin mikro, ketiganya beringin legend disebutnya, gitu Pak. Dan kebedaan dia antara beringin Korea atau beringin legend sama mikro, dia masing-masing daun berbeda. Satu kalau Korea itu agak sedikit lebar, dia bulat. Nah itu beringin Korea. Keduanya beringin mikro itu lebih kecil dan padat dia daunnya. Ketiganya legend. Legend itu lebih panjang daunnya dan padat. Itu sih perbedaan masing-masing. Warnanya kalau legend itu agak sedikit kuning. Kalau untuk mikro dia agak sedikit hijau gelap. Alhamdulillah untuk pemasaran yang untuk saat ini mungkin baru booming ya. Ya mungkin di jenis mikro gitu. Kalau untuk yang sering orang cari gitu ya, gitu. Kenapa, Kak? Karena dia satu keunggulan tempat lebih teduh pun dia mau gitu. Untuk keunggulan dia ya gitu. Untuk mikro gitu. Ya itu sih gitu. Karena orang lebih ke mikro. Ya betul, kalau yang si beringin Korea itu lebih kuat panas. Tapi kalau jenis mikro itu mau panas, dia mau adem juga. Kan sekarang ini kebanyakan orang halaman itu bisa di belakang rumah, atau di karpot-karpot depan gitu, atau di halaman-halaman depan yang nggak terkena matahari gitu kan. Kenapa saya bilang orang masih untuk lebih ke mikro gitu. Alhamdulillah di sini dari Cilacap, Boyolali, di daerah ya di luar-luar Jawa lah keseringan di sini datangnya gitu. Kalau untuk di budidaya sendiri mungkin bisa, cuman kita untuk prosesnya mungkin agak sedikit lama ya kalau untuk budidaya sendiri. Tapi kita di sini, kita sistemnya kita jual, kita urus, lah baru setelah itu kita bikin jadi, baru lalu itu kita siap jual. Kalau untuk bikin mahal itu dia perawatannya, gitu. Perawatannya pertamanya itu memang untuk udah jadi seperti inilah contohnya ya. Dia memang agak sedikit lama, sekitar 3 bulan atau 4 bulan gitu. Karena kita belinya dari bahan, belum jadi gitu. Ya itu sih bikin keunggulan dia mahal karena perawatan. Kayak gitu.
Kurang lebih kisaran 1,5 sampai 2 jutaan gitu. Kalau untuk baru bahan lah ya. Kalau untuk beda jenis pasti beda harga. Kalau jenis yang beringin mikro itu memang lebih mahal. Kalau Korea itu memang agak sedikit, agak ya ringanan lah, agak murahan gitu. Beringin mikro berapa? Kalau beringin mikro kisaran 3,5 jutaan atau 3 juta untuk belanjanya aja gitu. Sebesar apa? Ya minimal dia 2 meteran tingginya. Diameter? Diameternya sekitar ya kurang lebih 30-35an. Kalau untuk seni sih pasti memang dia main seni juga. Kalau untuk seni ya, karena kalau selain dia tanpa kita bentuk sendiri, dia nggak bisa kita bentuk gitu. Makanya kita harus seniin dia gimana caranya dia bisa berbentuk bagus, atau dia punya seni sendiri, kayak gitu sih dia. Intinya harus memang kita seniin gitu. Nah ini termasuknya seni juga nih, karena kenapa bisa ditaliin seperti ini? Jadi agar dia itu bisa bulat daunnya. Kalau tanpa kita sangga seperti ini, jadi dia nggak bisa bulat gitu. Bisa sih bisa bulat, cuman dia nggak seperti bagus kayak seperti yang udah ada nih ya kan gitu. Cuman bisa bulat gitu. Kalau untuk perawatan kita pastinya harus penyemprotan, penyiraman tiap hari gitu. Kita semprot itu minimal dia 1 bulan sekali, itu paling lambat lah ya gitu. Bisa sih paling 2 minggu sekali bisa gitu. Untuk idealnya sih 1 minggu kalau bagusnya. Ya antisipasi agar dia nggak kena hama lainnya gitu. Biasa kan dia banyak kan kupu-kupu putih, biasa di telopak-telopak yang dia lembab itu bisa nyarang semacam kayak kutu atau apa gitu. Penyiramannya bisa pagi sore untuk penyiramannya gitu, secukupnya. Sehari 2 kali. Bisa untuk ya secukupnya aja gitu. Kalau untuk pemupukan memang harus dipupuk gitu. Paling idealnya itu ya 2 minggu sekali harus dipemupukan. Pupuknya itu bisa pupuk kandang, pupuk media tanam gitu. Itu sih bisa kayak gitu untuk pemupukannya. Ini sekam ini termasuk pupuk tuh? Termasuk kalau sekam ini untuk mengandung air aja sebetulnya. Gitu, mengandung air agar kenapa kita bisa pakai sekam kayak gini? Agar kita jiram itu dia tuh nyimpan air. Gitu, dia tuh nyimpen air. Jadi seharusnya kita bisa 1 hari 3 kali, dia bisa 2 kali gitu. Itu sih untuk unsur di sekam ini gitu. Kalau kimia sih memang semprot itu memang kimia. Kalau semprot, kalau untuk bawah itu paling kita organik makanya kayak gitu itu sih. Komposisinya apa kan tadi kan kalau yang organik? Kalau organik itu biasanya media tanam, komposisinya itu sebagai kayak pupuk kandang. Ya kayak gitu. Estetik ya, kalau untuk ngerawat bisa kita contohin atau gimana gitu kan, kita bisa contohin gunting, kita bentuk sendiri, itu bisa estetik sendiri dia kalau gitu. Ya, salah satunya itu pakai tali itu gitu. Kalau penjualan tergantung ya, memang untuk pasang surut ramenya untuk penjualan ya gitu. Paling kita minimal kalau untuk per bulan itu ya, kalau untuk per bulan itu minimal kita ya sama unsur semua total kemodalan lah ya. Paling kisaran 25 atau 30 per bulannya gitu. Itu bisa kisaran segituan per bulannya ya gitu. Kalau untuk beli itu berbagai macam daerah. Daerahnya satunya dari Pondok Indah, Kerawang, Bekasi gitu. Untuk dari situ sih. Keluar daerah kita belum. Karena kita untuk daerah sini aja udah keteter gitu. Iya, habis terus. Alhamdulillah setiap bulan ini memang kita ya belanja terus gitu untuk nyiapin di daerah-daerah sini aja gitu. Ya awal pertama kali saya tuh ya memang dari orang tua dulu ya. Orang tua itu pengennya anaknya jadi guru lah minimal ya kan. Tapi saya yakin itu saya bisa lebih dari orang tua saya. Kenapa gitu? Bukan lebih dalam artian lebihin orang tua ya. Saya yakin bisa lebih orang tua itu bisa ngebanggakan orang tua gitu.
Saya cuma lulus SD, saya kerja giat dengan ya butuh kesabaran mungkin kali ya salah satunya. Doa juga, doa dari orang tua. Alhamdulillah jadi seperti ini sekarang. Kayak gitu. Kalau untuk saya pribadi memang saya yang nggak mau sekolah. Orang tua makanya pengen anaknya jadi guru gitu. Ya memang saya nggak mau sekolah karena saya yakin saya bisa usaha gitu. Karena kan memang usaha itu ya bisa dikatakan ya lumayan lah gitu. Kita emang pengen usaha. Pengen usaha. Orang tua sebelumnya apa? Sama usaha juga. Usaha tanaman juga. Usaha tanaman juga gitu. Melanjutkan ya. Dilanjutkan Masih gitu. ada orang tua? Masih ada satu. Itu perempuan. Oh, tinggal ibu. Tinggal ibu. Bapak? Tinggal ibu. Bapak udah nggak ada. Bapak udah lulus SD langsung terjun di bidang tanaman. Belajar awal mulanya belajar sama orang tua. Gitu. Sebelum saya lulus sekolah sampai SD lah ya, itu orang tua masih ada. Gitu. Maksudnya masih diajarin sama orang tua cara budidaya tanaman, cara ngurus bonsai kayak apa gitu diajarin sama orang tua. Makanya orang tua jasanya luar biasa gitu. Alhamdulillah. Memang udah dari orang tua. Makanya dari masih kecil sampai sekarang emang udah dibilang apa ya kalau sama tanaman. Kayak sayangnya luar biasa gitu. Sayang banget ya kalau sama pohonan kayak gitu. Iya, karena ada Iya. bekal itu ya. Iya, jiwanya udah sama tanaman tuh udah sayang aja gitu. Batin. Iya, betul, batin ya, batin. Udah ikatan batin lah. Kalau seperti itu biasanya kita include lah ya. Pokoknya si pembeli ini pokoknya terima jadi, ditanamkan, dirawat gitu. Pemupukan sudah di global biasanya. Gitu, sudah terima tanam biasanya. Nah, Garansinya itu minimal tergantung kita punya kesempatan sendiri-sendiri gitu. Ataukah sebulan atau 2 bulan kayak gitu. Kayak gitu sih biasanya. Kita kalau misalkan nanam bonsai ini harusnya minimal tuh di pojok atau di pinggir lah ya ibaratnya. Kalau di tengah kan itu bisa mempengaruhi taman kita itu lebih sempit kayak gitu sih gitu. Kalau untuk nata lah ya, kalau untuk nata kayak gitu. Bagi sahabat tani yang beringin membeli bonsai ya kan, bisa menghubungi kontak saya di 087 88 4935 451. Itu nomor Wahyu Tani Pram gitu. Bisa lihat-lihat langsung atau bisa survei langsung bisa. Kayak gitu. Ya, lebih bagus disurvei langsung kan. Gitu.